أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل takbir 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 sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang sama kita hormati, kita muliakan segenap para alimil ulama, para habaib, para kiai, para asatidah, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda, Al-Mukarram wal Muhtaram, Yai Haji Maksum Hasan. Beliau adalah penasehat daerah Front Persaudaraan Islam. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal. Begitu pula para alimil ulama yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, begitu banyak hadir. Di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Nurul Mubin, ada Kiai Nonop dan lain-lain. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, keluarga besar Sohibul Haul Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Maghfurlah Yai Haji Abdurrahman Syadzili. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh jamaah, para santri yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi telah sama kita dengarkan ceramah yang begitu luar biasa yang telah disampaikan oleh Kiai Nonop. Beliau adalah Panglima 212 dari Jawa Barat yang pada waktu itu heroik memimpin jalan kaki, di mana pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin, kepada umat Islam, wabil khusus kepada para santri dan para alumni pondok pesantren Miftahul Huda. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela dan menjaga agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Insya Allah. Jawab yang kompak, siap bela Islam. Siap bela Islam. Takbir. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kata Allah, kuntum khaira ummah. Kalian semua wahai umat Islam, khaira ummah merupakan umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memberi predikat kepada umat Islam sebagai khairu ummah. Alhamdulillah. Jawab yang kompak. Kita diberi
predikat atau titel oleh Allah sebagai umat terbaik. Senang atau tidak? Gembira atau tidak? Alhamdulillah. Tidak ada umat terbaik di muka bumi kecuali umat Islam, kecuali umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita selaku umat Islam untuk menjaga identitas khairul ummah. Jangan sampai identitas khairul ummah berubah menjadi syarrul ummah. Apa mungkin dari khairul ummah berubah menjadi syarrul ummah? Tidak menutup kemungkinan itu bisa berubah. Kitab Alfiyah, pengarangnya Al-Imam Ibnu Malik Al-Andalusi. Beliau lahir sampai wafat di Andalusi. Makamnya ada di sana. Dulu namanya Andalusia. Waktu nama Andalusia penduduknya mayoritas khairul ummah. Begitu berubah menjadi Spanyol, maka berubah pula identitas penduduknya. Yang tadinya khairul ummah berubah menjadi syarrul ummah. Na'udzubillah min. Lah kalau pengarang kitab Alfiyah saja negerinya bisa berubah dari khairul ummah jadi syarrul ummah, apalagi kita di Indonesia yang cuman baca dan ngafalin. Dari mayoritas muslim jadi mayoritas kafir. Yang tadinya masjid Cordoba, bahasa Arabnya Qurtubi, sekarang berubah menjadi gereja. Ini buat muhasabah bahwa identitas khairul ummah itu bisa mungkin berubah menjadi syarrul ummah kalau kitanya tidak mau melaksanakan aktivitas untuk mempertahankan identitas khairul ummah. Bagaimana caranya untuk menjaga identitas khairul ummah? Allah kasih cara, Allah kasih resep. Jadi ukhrijat linnas ila akhiril hayat ini bukan sifat khairul ummah, tapi aktivitas khairul ummah. Bukan identitas. Ciri-ciri khairul ummah itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bukan. Ini aktivitas. Bagaimana caranya khairul ummah khususnya di Indonesia tetap terjaga? Yang pertama, ukhrijat linas. Wajib warnai kehidupan manusia dengan kebaikan. Orang-orang soleh, orang-orang baik, para santri, nanti ketika kalian sudah ada di masyarakat, wajib mewarnai kehidupan manusia. Masyarakat, lebih besarnya lagi bernegara, kalau dikuasai oleh orang-orang baik, maka masyarakat dan bernegara akan menjadi baik. Tapi kalau bermasyarakat bahkan bernegara dikuasai oleh orang-orang jahat, maka akan lahir kedoliman, kejahatan, ketidakadilan dan seterusnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira Indonesia saat ini yang kita rasakan makin baik makin rusak? Orang kompak, makin baik makin rusak, makin bener makin hancur. Kenapa? Yang menguasai kehidupan Indonesia bukan khairul ummah, tapi syarrul ummah saat ini. Bayangkan, salah apa imam besar kita? Divonis 4 tahun 8 bulan. Jawab yang kompak. Habib Rizik koruptor atau bukan? Penjahat atau bukan? Bandar narkoba atau bukan? Bajingan atau bukan? Habib Rizik koruptor atau ulama? Penjahat atau ulama? Bajingan atau ulama? Divonis 4 tahun 8 bulan. 8 bulan karena berkerumun, padahal udah bayar denda 50 juta. Jawab yang kompak. Bicara berkerumun, pejabat yang berkerumun ada apa banyak? Jokowi berkerumun sekali atau berkali-kali? Kenapa nggak ditangkap?
Karena ini negeri dikuasai oleh syarul ummah, bukan khairul ummah. Dari mulai atas sampai bawah, mayoritas mereka yang kuasai. Maka kehidupan bukan makin benar, tapi makin hancur. Na'udzubillah min. Ada RT, rajin sholat, rajin ibadah, nggak doyan maksiat. Kira-kira lingkungannya cakep nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Ada RT doyan mabok, nggak pernah sholat, seneng maksiat. Jawab yang kompak, lingkungannya rusak nggak? Rusak nggak? Begitu pula kalau suatu negara yang pimpin nih nggak suka dengan Islam, maka risikonya Islam terus bakal dihina dan seterusnya. Modernisasi beragama yang tadi udah disinggung sama beliau Kiai Nono. Saya hanya ingin menegaskan, kenapa cuman Islam yang dibahas? Kenapa agama lain tidak dibahas? Yang dibahas hanya Islam. Yang membahas pun bukan ulama yang lurus, bukan ulama yang warasatul anbiya, yang sebagai pewaris Nabi, tapi ulama yang suka jualin warisannya Nabi. Betul lah betul? Betul lah betul? Makanya mohon maaf, jangan heran sama gelar, jangan takjub sama identitas. Kalau mau bicara hebat-hebatan, iblis nggak ada yang ngalahin. Iblis jauh sebelum ada Nabi Adam. Iblis bisa ada di kalangan malaikat, di alam malaikat, karena Allah yang perintahkan pada saat namanya Azazil, anak jin itu. Sampai lebih hebat dari malaikat, zikirnya, ilmunya, dan seterusnya. Sehebat-hebatnya iblis tetap sesat dan menyesatkan. Betul apa betul? Ya Allah. Syarul ummah yang kuasai, akibatnya seperti ini. Habib Rizik sedang menegakkan akhlak Islam. Karena resah, beliau buat video. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Itu biar umat nggak resah. Dan semoga jadi doa yang tadinya sakit jadi sehat. Akhirnya langsung dilaporkan menyebar berita bohong karena beliau positif COVID pada waktu itu. Akhirnya beliau disidang, divonis 4 tahun. Cuman mengucapkan alhamdulillah saya baik-baik saja, 4 tahun penjara. Jawab yang kompak, dolim atau tidak? Biadab atau tidak? Ya Allah. Modernisasi beragama yang diserang Islam, gak ada agama lain yang diserang. Beliau sampaikan bahwa di kehidupan dunia ini gak ada yang sempurna, jadi Islam juga belum sempurna. Jawab yang kompak, ini akidah, Islam sempurna atau tidak? Sempurna atau tidak? Yakin? Takbir. Bahkan dia mengatakan Siti Khadijah itu nyembah berhala, enggak mungkin. Orang Yahudi juga enggak. Tapi enggak mau dipoligami. Dia selalu diskusi dengan pendeta Warokoh bin Naufal. Padahal kita baca sejarah, baca tarikh, wanita pertama yang masuk Islam itu adalah Sayyidah Khadijah. Betul apa betul? Wah, ini gelarnya profesor, doktor, pakai buaya segala, saudara. Nah, tapi nggak ngerti wanita pertama masuk Islam bagaimana? Kalah sama anak yang belum belajar Khulasah Nurul Yakin. Betul apa betul? Jawab yang kompak, wanita yang pertama kali masuk Islam, yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah, yakin atau tidak? Jadi kalau kita digiring bahwasannya Siti Khadijah ini Nasrani, jawab yang kompak, ngawur atau tidak? Nanti kan ujung-ujungnya boleh perkawinan beda agama. Ternyata Nabi Muhammad punya istri juga Nasrani. Nanti bakal ke sana arah.
Yang lebih mengerikan lagi, di dalam videonya itu dia katakan, siapa ini Abu Hurairah? Apa betul ada orangnya atau jangan-jangan sutradara? Begitu. Meriwayatkan hadis ribuan. Dari mulai Nabi Muhammad ibadah sampai urusan ranjang, Abu Hurairah bisa menjelaskan. Ini ada orangnya apa sutradara? Masya Allah. Ini yang namanya imanuhum fi uqulihim. Tambah lagi wa amplofihim, wa fulusihim, wa berasihim, wa berkatihim, wa himhim. Betul apa betul? Luar biasa. Loh, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Rasulullah harus menjelaskan dari mulai urusan ubudiyah sampai urusan ranjang, beliau harus sampaikan biar umatnya ngikutin. Pengen punya anak soleh solehah, Nabi ajarin cara bersenggama. Dah anak santri udah paham. Buku dulu jen dan seterusnya. Betul apa betul? Diajarkan sama Nabi. Karena apa? Karena beliau uswatun hasan. Dia bilang Abu Hurairah ini siapa? Orangnya ada apa enggak? Apa jangan-jangan sutradara? Nih kita semua umat Islam mau diajak ragu dengan kebenaran hadis. Enggak cukup sampai di situ, ibadallah. Moderasi beragama ini mengerikan sekali. Ujung-ujungnya muncul tokoh liberal mengatakan saya muslim, tapi tidak ada kewajiban saya untuk melaksanakan syariat Islam. Jawab yang kompak. Orang ngomong model begini, Islam atau murtad? Orang kompak, Islam atau murtad? Melaksanakan syarat Islam wajib atau tidak? Alasannya apa? Udah nggak relevan dengan zaman modern. Cocoknya dulu abad ke-7 pada waktu Nabi Muhammad masih hidup. Nanti akan dikait-kaitkan dengan kehidupan modern yang waktu terasa cepat, urusan dunia ini begitu padat, nanti akhirnya sholat 5 waktu nggak mampu dikejar. Nanti kalau mereka ini dibiarkan, mereka akan gunakan puasa sebulan. Ngapain? Lapar, haus. Kata Nabi, sumu tasihu, puasa kalian bakal sehat. Itu sama Nabi, makanan masih bagus-bagus. Sekarang kimia, biar kata sebulan puasa, tetap aja asam urat jalan terus. Udah 10 hari aja puasa. Dulu ada tokoh di PBNU mengusulkan, Masdar F. Masudi saya sebut namanya, mengusulkan haji itu jangan dilakukan di Dzulhijjah saja. Kalau bisa dari Syawal sudah bisa hajian. Karena Syawal bagian dari bulan-bulan haji. Laksanakan aja dari Syawal. Syawal ada haji. Lalu nanti Dzulqa'dah ada haji. Dzulhijjah ada haji. Selesai. Orang nggak ngantri bertahun-tahun. Jawab yang kompak. Ngaco atau tidak? Sesat atau tidak? Bahaya atau tidak? Ini sudah pernah dilontarkan jauh-jauh hari. Masya Allah, modernisasi beragama. Ada bule, kafir, datang ke Indonesia, dengar adzan subuh, pakai pengeras suara, kebisingan, dia bilang berisik ini adzan subuh. Akhirnya dia protes, minta kalau subuh nggak boleh pakai pengeras suara. Dia bilang apa? Bising, berisik katanya. Yang didaulat menjadi ketua, yaitu santri, panglima santri Indonesia,
Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB. Yang harusnya belain adzan, justru dia belain sang bule kafir. Apa dia bilang? Kita harus bijak. Biar nggak ada keributan, nggak ada kegaduhan, baiknya adzan subuh digilir saja. Masjid A adzan, jeda 1 menit baru masjid B. Masjid B adzan, jeda 1 menit baru masjid C. Lah kalau sekecamatan ada 100 masjid dan musola, itu yang ke 100 matahari udah kelojotan. Betul lah betul? Jawab yang kompak, ngaco atau tidak? Ngaco atau tidak? Makanya saya heran, ini bikin acara modernisasi beragama. Justru bukan untuk membenarkan ajaran Islam, justru mereka ingin hancurkan ajaran Islam. Kalau memang rezim Jokowi ada niat ingin menghancurkan agama Islam, kita doakan mudah-mudahan rezim Jokowi dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Takbir. Sallu ala nabi. Jawab yang kompak, siap bela Islam? Siap bela Islam? Ukhrijat linnas. Kalian santri gak boleh diam. Ukhrijat linnas. Warnai nanti kehidupan. Yang jadi polisi harusnya santri. Jadi gak suka nangkepin kiai. Betul apa betul? Betul apa betul? Masya Allah. Yang jadi DPR harusnya santri. Insya Allah gak korupsi. Betul apa betul? Yang jadi presiden harusnya santri, berkah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ini moderasi beragama yang diserang Islam. Ada dosa apa sih Islam sama Indonesia ini? Jawab yang kompak. Dulu yang merebut kemerdekaan mayoritas umat apa? Kurang kompak, umat apa? Di zaman sekarang nih, zaman sekarang modern ini, yang paling banyak bayar pajak untuk negara umat apa? Kenapa Islam dimusuhin di Indonesia? Dosa apa Islam? Makanya ayo kita muhasabah. Kalau kalian semua ingin menjaga identitas khairul ummah, wajib ukhrijat linas. Warnai kehidupan dengan kebaikan. Lalu selanjutnya ta'muruna bil ma'ruf. Jangan berhenti menyerukan kemakrufan, menyerukan hukum-hukum Allah. Wajib antum suarakan di tengah-tengah umat bahwasanya menegakkan hukum Allah itu kewajiban bagi umat Islam. Betul lah betul? Jawab yang kompak. Syarat Islam wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Siap perjuangkan penegakan syariat Islam. Takbir. Sallu ala nabi. Lalu selanjutnya watan hauna anil munkar. Tugas umat Islam untuk menjaga identitas khairul ummah adalah selalu tampil mencegah kemunkaran. Amar ma'ruf nahi munkar ini bukan perintah organisasi, tapi perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya. Betul apa betul? FPI dibubarkan, gak usah galau. Dari awal imam besar kita Habib Rizik sering menyampaikan dalam pidato-pidatonya, kelak nanti kalau FPI dibubarkan, kita buat FPI baru, Front Persaudaraan Islam. Singkatannya FPI juga. Andai kata nanti Front Persaudaraan Islam dibubarkan juga, kita buat lagi yang baru, Front Pejuang Islam. Singkatannya FPI juga. Front Perjuangan Islam misalkan dibubarkan lagi, kita buat lagi Front Penegak Islam. Singkatannya FPI juga. Nggak usah bingung, nggak usah galau, karena FPI bukan agama. Betul lah betul? Hanya kendaraan, wasilah untuk berjuang. Hanya nizam, hanya organisasi. Andai kata dibubarkan, kita buat yang baru. Yang penting amar ma'ruf nahi munkar jangan ditinggalkan untuk menjaga identitas khairul ummah. Insya. Jawab yang kompak. Amar ma'ruf nahi munkar penting atau tidak? Penting atau tidak? Kalau ditinggalkan bahaya atau tidak? Kalau ditinggalkan rusak atau tidak? Siap tegakkan amar ma'ruf, siap tegakkan nahi munkar. Takbir. Sallu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati illa, kecuali wa antum muslimun, kamu tetap dalam keadaan muslim. Unik ini ayat. Perintah awalnya ittaqullah, tapi ditutupnya dengan muslim. Kalau bahasa kita ngaji nahu sorob, ngaji balaghah, karena perintahnya ittaqullah, harusnya ditutup dengan mutakun. Bertakwalah kepada Allah dan jangan mati kecuali mutakun, kecuali tetap bertakwa. Ini enggak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Jangan kalian mati kecuali muslim. Bukan mutakin, tapi muslimun, bukan mutakun. Ini menunjukkan bahwa muslim terbagi dua. Ada muslim identitas, ada muslim kualitas. Yang dimaksud muslimun di dalam ayat ini, saudara, adalah muslim kualitas, bukan muslim identitas. Jawab yang kompak. Muslim KTP, ada apa banyak? Orang kompak, ada apa banyak? Yang Allah harapkan kita mati dalam keadaan muslim yang berkualitas. Otomatis muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang kafir membagi muslim menjadi tiga. Mana yang berkualitas, kita harus pegang teguh sampai mati. Yang pertama, mereka membagi muslim menjadi tiga. Yang pertama adalah muslim fundamental. Muslim fundamental ciri-cirinya, mereka memegang teguh hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin hukum Allah tegak di muka bumi. Halal halal, haram haram. Ini dinamakan muslim fundamental. Muslim fundamental ciri-cirinya yang lain, mereka tidak suka dengan kemaksiatan. Mereka akan selalu perangi kemaksiatan di mana-mana. Muslim fundamental ciri-cirinya adalah mereka tidak suka dengan ajaran komunis. Menurut mereka, muslim seperti ini sangat berbahaya. Wajib dihabisi. Jangan dikasih ruang. Andai kata punya gelar, gak usah disebut gelarnya, sebut aja namanya. Hanya jangan kaget, guru kita, imam besar kita ini sudah doktor, gak disebut doktornya. Bahkan habibnya gak disebut. Itu kalau di media hanya dibilang rizik. Tapi lonte, pelacur, Nikita Mirzani disebut artis Nikita Mirzani. Artisnya disebut pangkatnya. Habib Rizik cuma disebut namanya. Kenapa? Fundamental menurut mereka. Muslim fundamental ini muslim yang berkualitas. Jangan dikasih jabatan apapun. Bila perlu muslim model begini, penjarakan. Ini kenapa Habib Rizik masuk penjara? Padahal masalahnya nggak jelas. Karena beliau dianggap fundamental. Masih ingat khutbahnya Habib Rizik waktu 212 pertama? Ingat atau tidak? Ingat atau tidak? Aksi bela Islam pertama 212. Ingat tidak khutbah Jumatnya Habib Rizik itu? Apa kesimpulan khutbah beliau? Beliau menginginkan ayat-ayat suci di atas ayat, kurang kompak, ayat-ayat suci di atas ayat konstitusi. Artinya bernegara ini wajib tunduk terhadap Al-Quran. Ini dinamakan muslim fundamental menurut mereka. Berbahaya. Karena kalau konstitusi mengikuti aturan Al-Quran, maka nggak boleh ada bank riba di Indonesia. Kalau konstitusi mengikuti Al-Quran, perjudian nggak boleh ada. Pelacuran nggak boleh ada. Perzinahan nggak boleh ada. Tempat-tempat maksiat nggak boleh ada. Ini dianggap berbahaya muslim seperti ini. Maka dipenjarakan Habib Rizik. Dan ini sudah menjadi sunatullah. Bagaimana dulu Nabi Nuh harus membuat perahu? Bukan karena banjir bandang. Karena mau dibunuh. Sehingga Allah perintahkan membuat perahu. Kemudian datanglah banjir bandang. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dibunuh dengan cara dibakar?
Walaupun akhirnya nggak mempan dibakar karena Allah yang selamatkan. Karena beliau dianggap fundamental. Menghancurkan daripada patung berhala yang disembah oleh Namrud, saudara. Resikonya dibunuh itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibunuh. Udah dicemplungin ke api, itu namanya dibunuh. Hanya saja nggak mempan. Karena Allah yang perintahkan. Ya narukuni bardau wassalam. Udah dibunuh itu. Nabi Musa alaihissalam. Kenapa harus lari bersama Bani Israel itu? Sampai ke Laut Merah, saudara. Karena dikejar-kejar oleh Fir'aun. Apa penyebabnya? Karena Nabi Musa dianggap fundamental. Menyadarkan Fir'aun untuk tidak mengaku dirinya menjadi Tuhan. Tuhan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dibunuh itu Nabi Musa. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam. Kenapa diangkat ke atas langit oleh Allah? Karena dikejar-kejar mau dibunuh. Karena mengajarkan kalimat la ilaha dianggap fundamental. Begitu pula imam besar kita Habib Rizik Syihab. Jawab yang kompak. Cari ulama di zaman sekarang model kayak Habib Rizik. Gampang apa susah? Jujur, gampang apa susah? Disuap 1 triliun. Disuruh melanggar hukum Allah, beliau tolak. Untuk tidak mengganggu Ahok menjadi gubernur di Jakarta. Fatwa beliau jelas, haram orang kafir memimpin umat Islam. Betul lah betul. Digoda 1 triliun, saudara. Nggak ada, mau Habib, mau Kiai, mau Ustadz, mau Buya, mau siapapun di Indonesia yang harga dirinya ditawar dengan 1 triliun. Nggak ada, kecuali imam besar kita. Itulah kualitas beliau. Kalau beliau hubbud dunya, Masya Allah, min hasulayah tasib, ini jangan-jangan. Betul apa betul? Ditolak. Ini bukan min hasulayah tasib. Udah jelas, disuruh melanggar perintah Allah. Ditolak sama beliau 1 triliun. Beliau sampai diasingkan di Saudi selama 3 tahun lebih. Pulang ke Indonesia langsung dimasukkan penjara. Kenapa? Beliau dianggap fundamental. Ayat-ayat suci di atas ayat konstitusi. Makanya bikin tandingan. Apa tandingannya? Ketuhanan yang berkebudayaan. Itu tandingan, saudara. Habib Rizik berhasil mengajak rakyat Indonesia konstitusi nggak boleh keluar dari ayat-ayat suci. Mereka akhirnya bikin tandingan. Yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Tuhan disuruh tunduk sama budaya. Artinya mau dibalik. Bahwa ayat-ayat suci nggak perlulah diikutin sama konstitusi. Jawab yang kompak sekali lagi. Kita cari ulama di zaman sekarang model kayak Habib Rizik. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, mudah-mudahan dibebaskan. Mudah-mudahan segera bebas. Mudah-mudahan segera bebas. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Lalu yang kedua, Muslim liberal. Ini mereka yang bagi, bukan kita. Padahal liberal itu bukan Muslim, tapi mereka mengatakan Muslim liberal. Muslim liberal. Nah, yang sekarang kita saksikan, yang sekarang kita lihat sekarang, mengotak-atik Al-Quran, mengotak-atik hadis. Udah jelas hadis sahih, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Dikata apa? Gampang amat, mati ngucap la ilaha illallah masuk surga. Kayak boneka Barbie, begitu. Coba lihat. Yang dipasang yang model begini. Gak mungkin istana gak tahu. Karena ini model beragama. Program siapa? Kementerian Agama dan Mabes Polri. Pasti tahu itu presiden. Betul apa betul? Makanya para santri, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah muslim tradisional. Siapa tuh muslim tradisional? Yaitu para santri. Para santri yang lagi cari ilmu, yang baca kitab kuning, yang lagi mempelajari ilmu Allah, tafsir, hadis, fikih dan seterusnya. Ini dianggap muslim tradisional. Ini bagi mereka harus diwaspadai. Kalau yang liberal, ini sangat aman, wajib didanai. Gak punya gelar, kasih gelar. Kasih jabatan, jadi menteri. Biar kata bego, gak apa-apa, yang penting jadi menteri. Betul apa betul? Yang penting jadi pejabat. Ini yang model-model liberal begini, kasih ruang seluas-luasnya, tampilkan di media.
Nah yang terakhir, yang ketiga, muslim tradisional nih para santri. Menurut mereka perlu diwaspadai. Kenapa? Satu langkah lagi bisa menjadi muslim fundamental. Maka muslim liberal ini kerjaannya bagaimana caranya fundamental dan tradisional ini tidak bisa bersatu. Makanya dijauhkan sama FPI. Gak boleh dukung FPI. FPI dibubarkan, biar santri takut gabung lagi sama FPI. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Selama ini, zaman Front Pembela Islam, kiprah FPI menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bagus atau tidak? FPI memerangi kemaksiatan, bagus atau tidak? FPI memerangi kemunkaran, bagus atau tidak? FPI memerangi kesesatan, bagus atau tidak? FPI memerangi kedoliman, bagus atau tidak? Mereka tahu bahwa FPI fundamental, maka tradisional jangan sampai didekatkan dengan FPI. Bagaimana caranya? Pesantrennya yang dideketin, kiainya dikasih fulus. Betul apa betul? Bila perlu kasih mobil, bila perlu kasih beasiswa, dijelek-jelekin FPI itu di pesantren-pesantren, bahwa FPI itu teroris. Untuk meyakinkan FPI teroris, akhirnya Pak Munarman dicari-cari dalilnya. Dituduh-tuduh beliau terlibat teroris. Tujuannya biar FPI stigma terorisnya dapat. Nanti ujung-ujungnya para santri nggak mau gabung sama FPI. Ini yang ada. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita wajib menjadi muslim fundamental yang siap untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, untuk memerangi kemunkaran, kedoliman dan kemaksiatan. Insya. Jawab yang kompak, amar ma'ruf nahi munkar kalau ditinggalkan bahaya atau tidak? Dulu kepada Allah, baru ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini enggak, tu'minuna taruh di akhir. Berarti ini bukan sifat, melainkan aktivitas. Allah kasih cara. Kalau mau menjaga identitas khairul ummah, ukhrijat linas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, agar tu'minuna billah. Kalian tetap menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab yang kompak. Sekarang ini sudah dibentuk FPI yang baru, Front Persaudaraan Islam. Jawab yang kompak, dukung atau tidak? Orang mantap, dukung atau tidak? Siap gabung? Siap doakan? Siap berjuang? Takbir. Sallu ala nabi. Ke depan tentu lebih berat perjuangan kita. Makanya harapan saya mudah-mudahan para santri, pondok pesantren, Miftahul Huda dan para alumninya mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kelak kalian semua menjadi pejuang-pejuang Islam yang istiqomah. Pejuang-pejuang Islam yang lurus, yang berani menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Amin ya Rabbal. Jawab yang kompak, siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap bela ulama, siap bela Indonesia. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah, oleh karenanya ibadallah,
ala yasin habibillah. Semuanya salatul tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah lil badri ya Allah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. ilahi salimil ummah minal afat Wan nikmat Allah Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi ghafir wa akrimna binil mauta libim minna Ilahi ghafir wa akrimna binil mauta libim minna wa dafi masaatina anna bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah Allah Allah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. wa salli ala nabiyil barri bila adin wala hasrin wa salli ala nabiyil barri bila adin wala hasrin wa ali sadatin ghurin bi ahlil badri ya Allah 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 ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin billah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. sallu ala nabi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu ahsanal jaza. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Awid Masyhuri yang telah memberikan mau'izah hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang usia yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup acara pada malam hari ini akan ditutup dengan doa oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Nurul Mubin. Waqtan wa mahallan mufaddalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin.
La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa ajaima magfiratika wal ismata min kulli dambi wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ismin la tadana dan ban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid alal muslimin. Allahumma a'ijal islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin wa damir juyusal amrikiyin wa suyu'iyin wa ilmaniyin wa libraliyin. Allahumma ahlik hukumatahum wa saukatahum wa kuwatahum amama uyunil muslimin. Rabbana ahrijna min hadil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Allahumma arzuqna bil istiqomah wa husnil khatimah warzuqna imaman adilan. Hasbunallah lidinina hasbunallah lima ahammana hasbunallah liman bago alaina hasbunallah liman hasadana hasbunallah indal maut hasbunallah inda su'ali fil qabri hasbunallah indal hisab hasbunallah indal maut indal sirat hasbunallah la ilaha illa huwa tawakkalna innabi. Rabbana ij'alna min ibadikas sholihin wa awliyaikal muqarrabin alladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma alika bihukamid zalimin Allahumma alika bihukamid zalimin Allahumma alika bihukamid zalimin Allahumma alika bihukamid zalimin Allahumma alika bihukamid zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Mubin yang telah menutup acara ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan ini acara penuh dengan keberkahan untuk semua. Amin. Demikianlah acara puncak daripada peringatan haul pesantren, haul Syekhuna, juga temu alumni. Kami ucapkan